Delon sudah lama bersahabat dengan Abi. Sehari-hari mereka menghabiskan waktu bersama. Suatu hari, terjadi perdebatan panjang yang terjadi di antara keduanya, hingga membuat Delon membenci Abi. Sementara itu, Bintang, teman sekelas mereka yang kemudian membantu Delon dan Abi bersahabat kembali. Abi berulang kali melirik Delon di bangku sebelahnya, tapi laki-laki yang diliriknya itu sama sekali tidak menengok ke arahnya. Meskipun jelas-jelas Delon juga sedang tidak memperhatikan guru di depan kelas. Sudah seminggu ini, Abi didiamkan. Abi mencoba mencari cara untuk berkomunikasi dengan Delon. Sementara itu, di bangku belakang Abi, Bintang memperhatikan Abi. Ia tahu apa yang terjadi di antara mereka, tapi ia diam saja. Lama-kelamaan, ia kasihan juga dengan Abi. Bintang lantas menulis pesan lewat WhatsApp untuk Abi. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Delon gak mau menanggapi lu? Terjadi kesalahpahaman di antara kita. Dia mengira gue suka sama si Farah, cewek anak kelas sebelah yang jadi incarannya. Lo yakin ini salah paham? Apa yang membuat lo yakin kalau lo tidak salah? Memang gue sering ngobrol sama si Farah, tapi gue sama sekali gak bermaksud memiliki hati sama gadis itu. Si Farah malah nyatain cinta ke gue. Gue gak punya kesempatan buat menjelaskan ini ke Delon. Lalu sekarang, apa yang terjadi antara lo sama Farah? Gak terjadi apa-apalah, kita kan gak jadian juga. Maksud gue, apa kalian masih sering berhubungan? Jadinya si Delon masih marah. Masih sih, masa karena ini gue harus menghindari Farah. Lagi pula gue juga gak ngapa-ngapain. Jalan berdua aja gak pernah, cuma ngobrol di sekolah doang. Yaelah bro, sementara ini mendingan lo ngejauhin Farah dulu. Ini demi kebaikan antara lo sama Delon. Ngejauhin bukan berarti hilang kontak kan? Cari alasan apa kek buat menghindar. Lo juga bisa jelasin masalah lo ini sama si Farah, biar Farah yang jelasin ke Delon. Hah? Gile lo. Terus menurut lo, Delon gak makin marah kalau tahu gue cerita tentang perasaannya sama Farah? Oh iya juga ya. Tapi yang paling penting sekarang, lo mesti join si Farah, titik. Oke, thanks nasihat lo. Hari-hari berikutnya, Abi mengikuti saran Bintang. Ia sebisa mungkin menjauhi Farah dengan berbagai alasan. Tindakan itu pun sering diperhatikan oleh Delon. Tapi Delon sama sekali tidak peduli. Bintang dan Abi kembali saling bertukar pesan lewat WhatsApp. Gimana Tang? Kayaknya rencana gue gak berhasil. Sabar. Gue gak nerima nasihat sabar. Bantu gue cari cara lain. Oke, bilang terus terang aja sama Delon. Gue yakin dia maafin lu. Kalau dia nggak mau dengerin lu, kirimin dia pesan lewat WhatsApp aja. Gue coba dulu ya. Abi kemudian mengirim pesan lagi dan menuliskan penjelasannya pada Delon. Tapi dengan santainya, Delon tidak membalas pesannya. Setiap istirahat dan pulang sekolah, Abi selalu mengekor Delon. Ia merendahkan harga dirinya demi persahabatannya dengan Delon. Sekarang, Abi lebih mirip bodyguard karena membutuhkan Delon terus sampai suatu hari ketika mereka istirahat, Delon tidak tahan lagi. Lu ngapain sih? Gue risih liatnya. Gue mau jelasin sama lo. Gue udah tahu semuanya. Oke, gue minta maaf. Gue sering ngobrol sama si Farah dan bikin lo sakit hati. Gue tulus teman sama Tapi lo. Delon justru mengenyahkannya, sama sekali tidak mengajukan permintaan maaf Abi padanya. Sementara itu, Abi makin gak paham sama sikap Delon. Suatu hari, Abi melihat Delon mengendap-endap di belakang gedung sekolah. Rupa-rupanya ia akan membolos. Abi tak tahu kenapa Delon membolos. Saat guru menanyakan, Abi menjawab Delon izin pulang karena sakit perut.
Di hari lain, Abi juga melihat Delon mencontek teman sebangkunya saat ulangan semester. Sang guru mengekorinya, tapi lagi-lagi Abi membelanya. Hal-hal kecil selalu dilakukan Abi untuk Delon, seperti mempersilahkan Delon masuk duluan ketika keduanya sama-sama berada di depan pintu kelas. Tidak ada rasa kesal dan benci pada Abi. Ia juga lebih memilih diam. Ia takut salah, maka ia hanya melakukan apa yang menurutnya baik dilakukan. Suatu pagi, ketika Delon terlihat duduk di depan kelas, Bintang mendekatinya. Dek, kau tidak lihat ketulusan Abi. Besok loh. Sebelumnya aku minta maaf ikut campur urusan lo sama Abi. Tapi Abi udah menceritakan semuanya padaku. Jangan marah dulu. Dia hanya bingung bagaimana cara menghadapimu. Aku berusaha membantunya tapi selalu gagal. Lalu ia melakukan caranya sendiri. Apa memangnya yang dia lakukan? Kali ini dia tidak menceritakannya padaku, tapi aku melihatnya sendiri. Aku rasa kau juga lebih tahu akan hal ini. Dia selalu ngebela-bela lo saat lo dapat masalah, seperti ketika lo bolos tempoh hari. Terus saat lo nyontek juga, lo pasti juga lihat cara dia memberikan jalan buat lo atau mempersilahkan lo masuk duluan saat di pintu kelas. Delon terlihat berpikir sebentar, kemudian mengangguk pelan. Dengan bergegas, ia berlari ke dalam kelas. Di dalam kelas, terlihat Abi membuka bukunya, mengerjakan PR. Delon datang menghampirinya dan memberikan buku PR-nya. Ketulusan selalu berbuah kebaikan. Ucapan harus diimbangi dengan perbuatan, karena orang hanya melihat perbuatan, bukan perkataan.